Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan atau akan kita bahas satu penyakit umat yang barangkali ini terjadi di zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau kita tengok di Al-Quran ada satu ayat yang kita jadi prihatin. Di surat Al-Furqan surat 25 ayatnya ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Kita lihat ayatnya itu, di ujung ayat itu Allah katakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu, ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini mahjura. Apa itu mahjura? Mahjura dalam ayat ini biasa diterjemahkan sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir Al-Quranul Azim bahwa mahjura berarti tidak mau mendengar dan mentaati. Ibnu Katsir mengatakan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini mahjura. Demikian itu orang-orang musyrik atau orang yang tidak mau mendengar Al-Quran dengan penuh ketaatan dan tidak mau pula mendengarkannya. Bahkan di surat Fussilat 26 dijelaskan orang-orang musyrik itu bersikap bukan hanya acuh, tapi mereka justru malah agresif, bikin keributan supaya orang-orang yang ingin mendengarkan Al-Quran jadi kacau balau, ya. Bikin ribut, hiruk pikuk. Said Qutb dalam tafsir fi Zilalil Quran juga menjelaskan kata mahjur yang diartikan mahjura berarti tidak mendengarkan dan tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mau dengar apalagi mentadaburi. Allah Maha mengetahui keadaan tersebut, kata Said Qutb. Tapi ucapan Rasulullah SAW ini merupakan satu doa pengaduan dan penyerahan kepada Allah urusan umat ini, yang dengannya beliau membuktikan bahwa beliau tidak tanggung-tanggung dalam berdakwah. Namun kaumnya itulah yang tidak mau mendengarkan Al-Quran ini dan tidak mentadaburinya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa sikap mahjura bisa berwujud dalam 5 bentuk. Ini kata beliau nih. Yang pertama, bentuknya bisa berupa tidak tekun mendengarkannya. Kadang mendengar, kadang enggak. Ya kadang enggak dianggap penting. Yang kedua, tidak mengindahkan halal haramnya walau dipercaya dan dibaca. Jadi kalau kita tanya umat Islam, yakin gak dengan Quran? Yakin. Percaya gak? Percaya. Ya, tapi tidak mengindahkan yang halalnya, yang haramnya. Hantam saja. Yang ketiga, bentuk mahjura bisa berarti ia tidak menjadikan rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut pokok-pokok agama dan perinciannya. Gak jadi sandaran
Bahkan mungkin ada yang berpendapat, udahlah jangan bawa-bawa ayat, ini kan urusan masyarakat, ini kan urusan politik, ini kan urusan ekonomi. Seolah-olah Al-Quran itu ya tidak bicara itu, dipinggirkan, itu mahjuro, gerah mereka. Ya. Di surat 3945 kan dikatakan gerah, orang-orang nggak beriman itu kalau dibacakan Quran gerah. Kemudian yang keempat bentuknya bisa tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki Allah yang menurunkannya. Boro-boro mikir, baca aja enggak. Ya. Padahal ini bulan Ramadan, subhanallah. Jadi ada orang yang enggak mau mikir tentang Quran. Yang kelima bentuknya tidak menjadikannya sebagai obat bagi penyakit-penyakit hati. Ya. Padahal ini obat. Allah katakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Bukan hanya obat tapi juga rahmat. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Jadi orang beriman sebetulnya sudah datang ini multifungsi yaitu Al-Quran. Ya. Cuman mereka nggak mau berpikir, ya, itu persoalannya. Ya, sehingga untuk maju itu agak lambat. Bahkan kadang yang menghalangi kemajuan tuh umat Islam itu sendiri. Kita ini mendakwahkan Al-Quran itu pun dituduh macam-macam. Ada yang nuduh ingkar sunnah lah, nggak mau kembali kepada hadis lah, sebagainya. Padahal bukan itu persoalannya. Hadis, ilmu fikih semua itu perlu kita pelajari untuk menguatkan pemahaman kita kepada Al-Quran. Tetapi mendakwahkan Quran ini jauh lebih penting. Maksudnya apa? Dulukan itu. Fadzakir bil Quran, ingatkan manusia dengan Al-Quran. Gitu. Karena kalau orang tidak menganggap sesuatu itu penting, tentu dia tidak akan mengambilnya, itu persoalannya. Andaikan di depan kambing, ya, seekor kambing, kita kasih sekeranjang rumput, kita kasih segepok uang, kira-kira kambing akan memilih uang apa rumput? Yang jelas bagi kambing rumput lebih baik, lebih penting, karena dalam kehidupannya ya rumput itulah yang kemudian memberikan dia kehidupan. Maksudnya dengan rumput itu dia bisa makan, bisa hidup. Dia tidak melihat. Ya kambing maklum ya, tidak melihat. Kalau uang segepok itu digunakan untuk membeli rumput, itu hasilnya bisa bertrak-trak itu rumputnya. Bisa untuk jangka panjang dia untuk mengelola makanan. Ya cuman karena kambing, ya sebatas itu pemikirannya. Nah demikian juga manusia. Maka kenapa di surat 7 ya, surat 7 ayatnya 179 itu sampai Allah katakan ya balhum adol, ya, dan manusia itu lebih sesat daripada binatang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ya. Terima kasih Ustadz Suwandi yang telah membacakan surat 7 ayat 179. Jadi di situ dikatakan balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Kal an'am, seperti binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat. Nah, kenapa perbandingannya kok lebih sesat? Ya kalau binatang sesat, ya tidak mengerti. Ya, kalau kambing tadi nggak mengerti kalau segepok uang lebih bernilai daripada sekeranjang rumput, wajar, namanya kambing.
Nah sekarang ada manusia ya, yang sudah dikasih oleh Allah cara berpikir, bertadabur ya, dengan akal yang sehat gitu, ya. Lalu disodorkan, diturunkan satu petunjuk yang hebat, yakni Al-Quran. Ia masih memilih kehidupan dunia, masih memilih soal keduniaan materi, ya tentu kata Allah ya jauh lebih sesat daripada binatang. Nah, Al-Quran ini turun untuk memberikan satu pencerahan kepada manusia. Dicerahkan akal pikirannya, disehatkan tubuhnya, disehatkan ekonominya, semuanya dengan Quran. Tapi manusia nggak mau memilihnya, malah acuh kan gitu. Coba kalau kita lihat ya, dalam ayat yang lain, kenapa kok kita harus bersegera untuk memegang Al-Quran ini? Karena kata Allah, apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, ngumpulin gelar, jabatan, ngumpulin benda-benda, semuanya itu nggak ada arti dibandingkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ya, terima kasih pada Ustazah Cici yang membantu membacakan terjemah. Allah katakan, ya, kalau kamu tahu, ya, Quran itulah lebih baik daripada apapun yang kamu kumpulkan di dunia ini. Nah, kita ini sekarang sudah bulan Ramadan, ya, sudah turun Al-Quran, tinggal hidayahnya sebetulnya. Tinggal hidayahnya. Mungkin hafal sudah. Bahkan sekarang banyak program hafal Quran. Iya hafal. Tapi apakah hidayah datang? Belum tentu. Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib yang namanya Ibnu Muljam itu kan riwayatnya dia hafal Quran. Tapi kenapa sampai dia membunuh? Ya, padahal jelas-jelas itu Al-Maidah 32 kan melarang. Al-Maidah 32 melarang bahwa membunuh manusia itu nggak boleh. Tapi kenapa dilakukan? Qur'annya hafal tapi hidayahnya nggak datang. Apalagi hafal juga enggak ya. Kalau baca gimana? Ya baca dapat pahala, bagus. Tapi harus ditingkatkan dengan membaca ya. Lalu dilihat artinya, kemudian diamalkan dalam kehidupan hari-hari, itu lebih baik ya. Nah, kembali kepada tema tadi. Jadi penyakit umat salah satunya adalah memposisikan Al-Quran itu mahjuro, sesuatu yang tidak diacuhkan.